Saya tidak cerita banyak di slide ini tentang Starlink-nya. Nanti cerita banyak detailnya adalah dari Pak Maulana. Baik, saya mungkin banyak bergerak karena tadi saya udah kelamaan duduk gitu ya. Biar darah saya bergerak. Jadi kalau tadi kita cerita revolusi industri yang mana Pak Kris sudah meng-highlight akan sebetulnya kenapa kita nggak leapfrog aja menuju ke 5.0 gitu ya, kan toh kita juga sekarang memang realitinya artificial intelligence itu sudah sangat ya merakyat gitu ya, kan chat GPT gitu ya, itu teman-teman pasti sudah paham gitu ya. Banyak apalagi kalau di mana-mana kita baca sosial media ngomongnya AI gitu kan ya. Oke. Baik. Tapi satu hal yang perlu kita cermati adalah kalau tadi dari beberapa slide sebelumnya entah Bu Reta, entah Pak Kris, siapapun pasti ngomongnya oke, kita ke industri 4.0 yang ada automationnya, ada IoT, ada machine learning, whatever it is. Tapi pertanyaannya orangnya bagaimana? Gitu, siap enggak SDM-nya? Jadi saya mencoba menggambarkan di atas namanya digital society yang dibikin sama Jepang. Jepang sendiri mengakui gitu ya, dan dia membuat suatu fundamental bahwa society 5.0 ini yang dikejar. Jadi kalau misalnya contoh Bapak dan Ibu sekalian, misalnya nih Bapak dan Ibu sekalian sakit, sekarang ini apa yang dilakukan? Sudah digital, typing di Halodoc, gitu kan ya? Hei dokter, aku sakit panas, aku gini, dokternya bisa jawab. Oke, suatu saat kita pakai AI gitu ya, dokternya AI lah gitu ya. Kita juga bisa, pertanyaannya kalau pasiennya masih bisa typing. Kalau tiba-tiba kita shock, jatuh gitu ya, di tengah runs misalnya kalau tadi ngomong di Cina, kita lagi naik di apa? Iya gitu, tembok Cina, jatuh gitu. Terus siapa yang mau bantuin? Tolong gitu, nggak bisa, orang udah pingsan gitu kan ya. AI tidak saja, IoT tidak saja mengarah kepada software atau development, tidak, tetapi sampai sensing kepada orangnya. Jadi yang kita pakai ini, mungkin sekarang saya cuma ngomong pentingnya saya pakai ini cuma untuk lihat jam, tidak. Ini sensing kita 24 jam. Tiap mikrosecond. Jadi kalau saya berdiri dengan saya jatuh, dia tahu. Jantung saya berdetak 90 detik per menit, dengan dia tiba-tiba 120, dia tahu. Jadi kalau ini sebetulnya electronic health itu saya sudah baca, saya sudah pelajari di sekitar 15 tahun yang lalu, dicoba di Australia gitu ya. Ada orang yang punya ranch dengan kuda-kuda, biasanya kan banyak kuda gitu ya, yang gede sekali, dan dia sendiri lagi nunggang kuda, kemudian kena stroke. Dia jatuh dari kudanya, saat itu wearable device-nya yang dipakai sama dia, entah jam, entah apa, waktu itu sih belum pakai jam, tapi bentuknya dipasangkan di dekat di sakunya dia, gitu ya, di sakunya dia. Jadi dia bawa kayak handphone gitu di saku. Kemudian apa? Dia langsung kirim sinyal ke rumah sakit. Kemudian nanti di sana ya tentunya ada, nah ini saya justru sama Mbak Reta nih, harusnya kita punya satu hub gitu yang menghubungkan rumah sakit, dokter, asuransi dan lain-lain. Jadi nanti kalau dia ngubungin ke rumah sakit kan pasti ditanya asuransinya apa gitu. Jangan dia ternyata nggak bayar asuransi misalnya gitu ya. Kan berarti kan mungkin dikategorikan pasien private misalnya kayak gitu, dan seterusnya. Nah, sampai apakah ada dokter pribadinya kayak gitu ya. Jadi sampai semuanya bisa dikirim, dan itu apa? Dengan keputusan yang cepat dikirimkan helikopter ke situ. Karena asuransinya sudah menanggung gitu kan ya, kirim helikopter dibawa dan seterusnya lah. Itu medical action gitu ya. Tapi satu hal, pertanyaannya adalah yang ngasih tahu siapa? Dan kalau sudah tahu, oh iya itu ada device-nya ngomongnya gimana? Itu di runs, yang belum tentu di situ ada BTS.
Nah, saya mau cerita, Indonesia ini ada 12.500 desa, gitu ya. Kemendes, Kementerian Desa sudah membagi dua, 9.500 itu adalah desa 3T, sisanya berarti cuma 3.500 itu desa yang potensial. Jadi banyakan yang nggak potensial. Jadi kalau kita tanya Indonesia sebetulnya sudah siap terhadap 4.0, Mbak Reta, sorry to say, nggak siap, gitu kan ya. Karena orangnya, potensinya, dan infrastrukturnya memang nggak nyampe ke sana. Itu nanti yang Pak Maulana cerita kenapa harus pakai Starlink. Karena kalau kita ngomongin data center tadi ya, Mas, siapa aku lupa. Mas data center, Mas Antoni, oke ya, cerita data center, kemudian linknya kemana-mana gitu worldwide. Pertanyaannya, infrastrukturnya apa? Fiber optik. Pertanyaannya, desa kita nggak nyampe, Mas. Ya kan, nggak nyampe. Jadi siapa yang mau bisa tahu data center, siapa yang mau tahu cloud di desa, nggak ada. Karena emang informasi nggak nyampe sana gitu. Baik, jadi kenapa saya padankan ini, karena sebetulnya Society 5.0 itu harapannya manusianya sudah tidak ngapa-ngapain, tetapi device-nya yang memberitahu. Device-nya lah yang smart. Kadang-kadang kita males atau kadang-kadang kita memang tidak mampu. Jadi itu aja. Nah, inilah gunanya kalau dari sisi yang bawah itu adalah teknologinya, yang di atas adalah masyarakatnya. That's it. Oke, kita lanjut ke slide kedua ya. Monggo. Nah, ini backgroundnya kali ya yang mengganggu. Backgroundnya ya nggak apa-apa deh, biar seru aja. Tapi intinya kalau kita lihat, jadi saya mencoba untuk yuk kita sama-sama membuat layering gitu ya, supaya gampang membayangkannya bahwa yang di atas tuh satelit tuh di angkasa sana gitu ya. Nah, nanti Mas Maulana ceritalah gitu ya, kenapa nggak pakai satelit yang ada aja sih, kenapa harus Starlink sih? Padahal kan Starlink kita banyak tuh di pinggir-pinggir jalan gitu ya, tinggal bayar 5.000 dapat kopi hitam. Bener Pak Tito ya? Starlink gitu. Pak Antoni ya? Iya, Pak Kris pasti di mana-mana gitu ngomong Starlink tuh ya itu. Gitu. Terus ngapain kita ngomong di sini gitu kan? Baik, itu Starlink. Kenapa Starlink menjadi pilihannya dua, ancaman atau menjadi teman gitu ya. Jadi jangan melihat ancaman dulu tapi sebagai teman dulu lah gitu ya. Baik. Layer paling atas atau fondasi, maksudnya layer yang paling bawah gitu ya. Maksudnya jadi fondasi itu adalah connectivity. Sama saya rasa Pak Kris, Pak Antoni, Pak Tito, Mbak Reta, siapapun sepakat tanpa connectivity nggak ada informasi. Gitu kan ya? Oke, kita sepakat itu. Nah, connectivity, kenapa perkembangan yang dibutuhkan begini. Banyak teman-teman, banyak siapapun mungkin yang mungkin masih belum melek di ICT gitu ya. Kenapa kita ngomongnya ICT lah, bukan IT? Karena informasi dan komunikasi itu akan jadi satu terus, nggak pernah bisa dipisahin. Intinya adalah kita ngomong kalau misalnya, oh aplikasi lambat, berarti kita gedein bandwidth. Enggak juga. Bukan. Apa sih perpindahan 4G menjadi 5G, dari LTE menjadi 5G? Kenapa orang pada mikir 5G gitu? Emang bandwidthnya 4G nggak cukup? Cukup banget. Siapa yang bilang enggak? 4G itu spektrum frekuensi, kalau kita ngomongin bandwidth, itu bisa digabungin. Jadi mau, misalnya kita bilang, saya pengen 4G dengan bandwidth 2 giga, mampu. Asal dikasih izin sama pemerintah, kan gitu aja. Itu masalah frekuensi aja, izin. Kalau gitu apa bedanya dengan 5G? Bedanya adalah 4G kalau kita ngecek pakai speed test, itu masih 30-40 milisecond gitu ya. 5G syaratnya di bawah 10 mili. Itu artinya similar dengan fiber optic. Atau bahkan less than fiber optic. Itu yang dikejar. Jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau kita ngecek speed test, jangan ngomongin bandwidth, tapi latency. Karena IoT tidak bisa bekerja dengan latency yang tinggi.
Tadi kalau Pak Kris ngomong punya SAP, dikasih latency tinggi, coba deh Pak Kris berlangganan satelit gitu, karena Pak Kris mungkin punya toko yang di sana remote gitu ya, berlangganan satelit yang biasa, VSAT yang biasa gitu, latensinya kasih 500, pas hujan deras jadi 1200, SAP-nya mangap. Nggak bisa gitu. Nanti Starlink seberapa, nah itu Mas Maulana gitu ya. Baik, jadi itu. Kemudian setelah kita punya connectivity, baru kita bisa ngomong, tadi ada data center. Siapapun itu, data center pasti butuh. Mau on premise, mau tidak di premise. Maksudnya gitu ya. Jadi mau, dia kan kadang-kadang gini, mungkin kalau Mas Antoni kan cerita tadi di Indonet ya, gitu. Oke, ini data center, gitu. Iya, tapi kadang-kadang orang tuh belum tentu yakin bahwa aku kalau naruh di tempatnya data centernya Mas Antoni, security-nya gimana ya? Enggak percaya. Atau kayak kemarin lah yang kita pilpres yang diributin, data kita ada di Singapura. Secure enggak sih? Kan gitu kan? Kenapa harus di Singapura? Itu kan nanti dibaca orang dan sebagainya, bla 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 gitu kan ya. Jadi lebih baik saya bikin data center aja. Di data center tuh kalau bener kata Mas Antoni, data center tuh cuman ya udah mau bikin 10 ruangan ini kasih 2 rak gitu juga jadi gitu kan ya. Toh untuk keperluan saya sendiri kok gitu. Itu bisa. Oke. Artinya kita butuh data center untuk menghimpun data. Apalagi kita mau nyaingin Propan yang udah punya analitik big data. Kalau kita nggak punya ini, Pak Kris saja bilang yang udah gitu komplitnya aja bilangnya masih ada parameter-parameter yang kurang, ya Pak ya? Masih ada data-data yang harus dikolek lagi gitu. See? Oke, itu data center. Jadi artinya jangan ngomong di bawah dulu, jangan ngomong di bawah industri, hospital, mau ini bisa diotomasi kalau connectivity sudah ada. Kemudian connectivity ada, baru kita bisa ngomongin ini. Setelah ngomongin ini baru kita ngomong segmentasinya. Dan semua ujung-ujungnya adalah power system. Kita ngomong gaya-gaya ke sana tapi kita nggak punya punya listrik. Nah terus mau ngomong apa gitu kan ya. Kalau tadi Pak Kris kan idenya keren. Ditinggalin ya kan yang fosil. Ya kan kita masih masuk ke PV, bahkan mungkin pakai angin, mungkin pakai air. Cuman Indonesia itu angin tidak bagus, hasil research ya. Terus kemudian air juga tidak bagus. Matahari masih oke, walaupun teman-teman kalau mau tahu, intensity yang diharapkan maksimal hanya 4 jam dalam 1 hari. Jadi apa artinya? Baterainya mesti banyak, jadi masih mahal. Nah ini perlu ada improvisasi, inovasi di sini nih, gitu Mbak Reta, gitu. Jadi mungkin industri PV harus digenjot lagi. Gitu. Kira-kira itu. Jadi teman-teman itu ya, nanti gimana Starlink-nya? Jadi Starlink menjawab masalah latency, gitu ya. Kita tanya ke Pak Maulana, bener nggak gitu ya? Boleh ya, aku pindahin ya.